bersama dengan Mbah Suratemo. Ya. Ya, yang malam ini nanti kami akan berdiskusi dan juga belajar tentang sejarah umbulan. Boleh saya tahu Pak, perkenalan dulu, namanya sinten? Nama saya Pak Suratemo, kelahiran dari Umbulrejo tahun 25 Februari. Oke, jadi usianya berapa Pak sekarang Pak? 82. Sesepuh ya Pak ya di sini ya. Asli sini ya Pak? Iya. Di sini jadi tahu nggih menjadi menjadi juru kunci di tempat ini sudah berapa lama Pak? Kira-kira 8 tahun ya. 8 tahun. Sebelumnya juru kuncinya juga ada saudara atau mungkin dari eyang? Ya, orang luar tapi ya ganti-ganti dulu itu. Ya. Namanya Pak Saderun, lalu ke anaknya namanya Pak Yahmun, baru Pak Yahmun, lalu saya ini. Oke. Karena sudah 8 tahun jadi sudah mengerti ya Pak ya sejarahnya dan perkembangannya umbulan, apalagi turun-temurun dari dulu sama sebelumnya, penunggu sebelumnya itu diberitahu sejarahnya seperti ini. Monggo Pak bisa dijelaskan sejarah umbulan itu seperti apa? Sejarahnya umbulan itu dulu kan itu hutan belantara. Jadi di situ ada itu sumber itu tadi berlubang, tidak ada taman, ada dang-dangnya. Jadi sekarang dang-dangnya lah, aku basa Jawa ya. Nggih. Jadi sumber itu melongo. Waktu itu ana londo iku patroli, lah terus jaran iku ngebrat. Dadi jaran iku mlayu nyemplung ndek sing sumber bolong iku. Dadi iku akhire jaran ilang pirang-pirang dina, tapi akhire jebule ndek Mendit Malang. Dadi wis keadaan mati. Mari ngono terus tahun 30 iku karo londo dibangun. Ya dibangun iku jeding-jeding iku. Terus setelah itu tahun 30 kan sama Belanda. Setelah kemerdekaan apa yang terjadi di umbulan Pak? Setelah merdeka ya Tidak terurus. Ya tidak terurus. Biyen iku ya ana omah-omahe barang ngono ndek anu dadi wis kanggo wong apa kate salin, kate nginep barang ono omahe ndek kono. Mari terus omah iku dibongkar. Dike sekolahan iku dadi genteng-genteng dike sekolahan Umbulrejo iku. Mari ngono ya wis. Tapi ya tiap riyo barang ngono iku ya rame dadi dhisik iku ya wong ndi kan pemandian cek urung ono ale dadi kabeh nglumpuk rene dadi wis. Jadi sejak dulu itu sudah menjadi tempat wisata gitu nggih Pak nggih. Tetap wisata. Tempat wisata. Terus untuk rekreasi ngoten nggih Pak. Kalau dulu itu yang ada di situ kan ada sumbernya nggih Pak nggih. Apakah sejak dulu sudah dipakai warga setempat itu untuk kebutuhan sehari-hari Pak sumbernya? Iya, dadi wis dhisik iku wong kene iki lek golek banyu ya wis nang kono. Dadi terus iki ketua PDAM iki wis malih wong kene iki usaha dongki, usaha ndek Pansimas. Kate iki PDAM iki jan blas ora ngenai apa-apa masyarakat kene. Padahal hasilnya kan yo Buat masyarakat. Iya. Hasilnya PDAM kan yo gede tapi kok gak peduli nang rakyat kene. Kalau sumber itu secara cerita rakyat di mana-mana nggih Pak, itu kan tidak lepas dari mitos ya Pak ya. Atau mungkin cerita-cerita turun-temurun dari eyang atau leluhur gitu Pak. Wonten nggak Pak kalau di umbulan desa sini mitos-mitos yang dipercaya atau sampai sekarang masih
kultus apa ya, masih di Duri-uri. iya diuri Ya, kira-kira Itu ya di Danyangan iku dadi lawan tiap tanggal 1 Suro ya mesti slametan nang kono kabeh wong sak jukuh iki. Dadi cerita tentang danyang Bapak Masud bisa diceritakan Iya. sedikit Pak, Ceritanya gimana? gimana kok ada danyang di situ? Iya, Dia ceritanya itu zaman siapa? dulu. Zaman dulu. zaman dulu itu Danyang itu kan dari Sumber Boto. Lalu pindah orangnya itu dulu yang Dan namanya Umbul Joy ya di sini ini lalu di sini umbul ubalan dhuwur. Nggih. Lalu di situ Umbul Rejo. Jadi dulu di sini sudah di dukuh tapi di rumahnya itu masih hutan. oh, nggih. Ceritanya bagaimana Pak? Danyang yang tadi itu kan katanya dari tadi mana? Sumber Boto. Iya, Sumber Boto. Iya kan orangnya dulu orang Sumber Boto jadi dia kan punya kepercayaan lalu danyanya dibawa ke situ. Oh, tujuannya untuk menjaga. Nah, gitu. Jadi pelindung lah. Pepundennya itu yang babat alas itu orang yang dari Sumber Boto niku nggih, Mbak. Iya yang babat alas di Umbul Rejo situ. Tadi sini Balan Dhuwur lalu yang bawa danyang itu orang yang pindahan dari Sumber Boto itu. Pinten sing pindah niku, Mbak? Atau banyak napa beberapa ngoten? Wis gak ngerti aku tadi. Ada kejadian menarik nggak Pak, misalnya kalau di Andaman kan di tengah-tengah itu ada yang namanya putri gitu nih Pak, penunggunya, sosok penunggu di area Andaman gitu nih, Andaman ten Turen Pajak gitu ya. Kalau di sini ada nggak Pak cerita-cerita seperti itu? Wonten-wonten. Sini yang nunggu ya Nini Gendrosari itu. Jadi sosok perempuan nggih, sosok perempuan. Perempuan. Jadi menjadi kepercayaan masyarakat temriku. Iya. Biasanya menampakkan diri gitu nggak Pak? Mboten nate. Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau itu pernah. Karena setiap daerah memiliki kepercayaan masing-masing ya Pak, dan itu menarik untuk digali. Tapi alhamdulillah Umbul Rejo itu walaupun kena COVID satu saja tidak ada yang kena. Walaupun sakitnya parah tapi sembuh semua. Amin. Oh ya Pak, ini menarik ya. Banyak yang tanya, saya dulu juga pernah bertanya seperti ini. Kenapa namanya umbulan? Apa mumbul gitu tiba-tiba atau ya hanya sekedar nama atau diberikan nama gitu? Ya umbulan, jadi mumbul. Airnya itu. Iya. Itu karena mencari itu kan ditutup sama duk, sama batu, sama. Jadi lalu sumber itu mencar kemana-mana. Kan dulu bolong. Pantangannya ada nggak Mbak kalau kita ke umbulan? Apa saja yang dilarang, Pak? Aku mau polali. Boleh pacaran. Gak boleh pacaran ditanya. Tadi kalau mandi ya yang sopan jadi. Nggak boleh membawa sampah sembarangan. Nah, ya. Ada ini enggak? Ada kejadian apa kalau kita ke larang pacaran di umbulan? Ya itu lalu bisa kasupan dari situ. Jadi tidak boleh. Sering ya Mbak ya kejadiannya. Tahu. Ya sekali saya tahu. Satu kali. Oh ya Pak, karena kita sudah belajar tentang sejarah umbulan itu sendiri, kira-kira harapannya panjenengan buat generasi ke depan seperti apa Pak? Ya supaya maju jadi desa Tutawean supaya maju jadi generasi muda itu bisa meneruskan
apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Terus apa lagi Pak harapannya untuk pemerintah, untuk warga setempat? Ya pemerintah syukur-syukur bisa bantu, jadi kan kalau dibantu pemerintah kan ya lumayan mesti Ada perhatian ada dari pemerintah. perhatian. Iya, ada perhatian. Ini Pak, matur suwun nggih Pak nggih buat penjelasannya, cerita-ceritanya sehingga kami yang muda-muda ini bisa belajar dari panjenengan.